kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan komentarnya terkait statement Prabowo Subianto yang menyebut negara mesti punya kekuatan militer jika tidak ingin dilindas pihak lain seperti Palestina. Ini yang harus kita perjuangkan, dan kalau dikatakan Gaza itu lemah, tidak. Gaza itu hebat, tangguh, kalau tidak bisa bertahan seperti sekarang ini. Siapa bilang dia lemah? Tidak bisa dimasuki sampai sekarang. Mereka memiliki daya juang yang membuat dunia itu terheran. Sebelumnya, pernyataan Prabowo tersebut sempat mematik keributan di media sosial. Netizen tidak sepakat dengan pernyataan Prabowo tersebut. Awalnya, Prabowo menanggapi Capres Anies Baswedan yang menyinggung soal anggaran fantastis untuk Kementerian Pertahanan. Prabowo pun menjelaskan bahwa dalam ilmu pengetahuan yang paling dasar, kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza, Palestina seperti sekarang ini, akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Jadi tidak bisa tidak, kita harus kuat, kata Prabowo. Kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Menanggapi hal itu, Anies Baswedan dalam Desa Anies di Gorontalo menyatakan bahwa bangsa Palestina adalah bangsa yang kuat. Mereka memiliki militer yang tidak bisa ditaklukkan dengan mudah. Tapi masyarakat harus tahu bahwa yang terjadi di Palestina adalah kasus apartheid dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah mengatakan Gaza itu lemah, Gaza itu kuat, Gaza itu. Jadi di sana adalah sebuah praktek penindasan, praktek apartheid, praktek pendudukan. Dan itu yang harus kita perjuangkan. Jadi saya tidak sependapat kalau dikatakan Gaza itu lemah. Justru dunia belajar. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memiliki lahan 340.000 hektar. Dalam situasi debat, Prabowo langsung menginterupsi saat Anies mengklarifikasi data yang salah. Itu pun salah, kata Prabowo. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian Itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, maaf, ini Interupsi Prabowo menyerobot Anies terjadi saat Anies membetulkan paparan data yang meleset. Menurut Anies, lahan Prabowo sebesar 340.000 hektar bukan 320 hektar. Anies mengatakan, maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil, bukan 320.000 hektar, tetapi 340.000 hektar, sesuai klarifikasi. Mulai dari sebut luas tanah pribadi, utang alutsista, terus sampai tadi sempat kepancing Pak Prabowo yang ngomong apa sih, ngomong apa? Tidak mengerti. Anda profesor tidak mengerti. Kapan ada waktu? Mau diundang main ke rumah? Kapan ada waktu? udah personal ini kayaknya. Pada dasarnya, Anies akan memaparkan terkait ancaman non-tradisional yang hadir semakin nyata. Salah satunya soal hacking yang masih terus ditemui. Sementara itu, Najwa Shihab juga mengomentari terkait cara-cara Prabowo Subianto yang ingin merangkul Ganjar Pranowo. Ia juga mengatakan Anies beberapa kali menyerang Prabowo dengan isu-isu yang menggelitik. Hal itulah yang memancing emosi Prabowo Subianto. Itu udah termasuk stabil itu. Menurutku kalau nggak tahu ya, kayaknya sih yang pertama lebih emosi, yang tadi kayak nggak terlalu emosi deh Pak Prabowo. Masih aman-aman aja. Emosian nggak sih? Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Adu argumen panas kembali terjadi antara Capres nomor urut 1 dan 2, yaitu Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Bermula ketika Anies bertanya soal standar etika seorang pemimpin tertinggi suatu negara, yaitu Presiden. Namun Prabowo menjawab bahwa Anies tidak berhak bicara soal etik. Ia mengaku sependapat, semakin tinggi jabatan, maka semakin kompleks dan butuh nilai bagi sebuah kepemimpinan. Ini sangat fundamental. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah, apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya
dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Anies kemudian melempar argumen headshot dengan menyinggung etika dari Prabowo Subianto selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan memilih wakil presidennya, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Ada pelanggaran etika ketika Bapak jalan terus dengan wakil presidennya dan itu jelas melanggar etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Serangan balik pun dilontarkan oleh Prabowo yang menyebut Anies menyesatkan dan tidak pantas bicara soal etika. Prabowo mengatakan bahwa itu menyesatkan. Ia berpendapat bahwa Anies tidak berhak bicara soal etika. Terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika, saya tidak tega untuk mengulanginya. Ini sih sampai saya tidak tega menyebutnya. Jadi gua aja yang nyebut. Kayaknya tuh dia mau ngomong dulu kan ada salah satu acara Gerindra yang Pak Prabowo bilang dasmu etik gitu kan.